Siapa yang menyangka dua anak KKB bawa isyarat perang dari UPM dikira datang bermain. Hari masih pagi, aktivitas di salah satu pos keamanan di Papua biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa pada hari nan cerah tersebut. Demikian juga situasi di sekitar pos keamanan di sebuah kampung kecil di wilayah pedalaman Papua. Semuanya biasa-biasa saja. Yang ada hanyalah canda tawa, walau sesekali diwarnai tangisan manja anak-anak kecil. Pagi itu cuaca memang sedikit lebih cerah, kabut tipis yang hari sebelumnya bergelajut di atas pucuk pinus ini tak terlihat lagi, yang tampak hanyalah embun pagi, namun sesaat kemudian disapu bersih oleh datangnya sinar mentari. Tatkala jarum jam bergerak ke pukul 08.30 WIT, anak-anak kecil mulai riang gembira bermain di lapangan kecil dekat pos keamanan. Dikala sedang asik bermain, dua anak usia sekolah dasar terlihat pula datang dan ikut bergabung. Walau masih anak-anak, namun kedua anak tersebut bertubuh lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Mungkin karena itu, sehingga kedua anak itu mudah sekali membaur, bahkan demikian menyatu dalam permainan tersebut. Memang sepintas kilas, kehadiran dua anak di lapangan dekat pos keamanan tersebut tak ada masalah sama sekali. Keduanya justru membuat suasana di pagi itu terasa lebih ceria ketimbang hari-hari sebelumnya. Hanya masalahnya adalah tingkah laku kedua anak tersebut tampak berbeda dari anak-anak seusia mereka. Meski baru datang di kampung itu dan tak diketahui dari mana keduanya berasal, tetapi mereka justru lebih berani. Mereka tak sungkan-sungkan datang dan mendekati pos keamanan, bahkan mengamati satu persatu situasi yang ada di pos tersebut. Awalnya, keberanian kedua bocah tersebut disambut dengan senang hati oleh personel TNI Polri. Setidaknya, apa yang dilakukan kedua bocah tersebut baik untuk memotivasi anak-anak Papua agar berteman dengan prajurit TNI Polri. Akan tetapi, gestur tubuh kedua anak itu tampak lain di mata prajurit TNI Polri. Pasalnya, tatapan mata kedua anak tersebut sepertinya sedang menyelidiki sesuatu. Itu terlihat dari cara mereka datang ke pos keamanan lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam pos. Sesaat kemudian, keduanya keluar dari pos keamanan kemudian dan membaur lagi dengan teman-temannya. Tak lama berselang, keduanya datang lagi, tetapi mereka bukannya masuk ke dalam pos, melainkan berjalan keliling sambil mengamati pos keamanan tersebut. Cara-cara tersebut memang tak biasanya dilakukan anak-anak di kampung itu, tetapi prajurit TNI Polri tak mempedulikannya. Hanya saja seusai kedua anak itu pulang lantaran hari sudah siang, aparat TNI Polri kemudian membicarakan fakta tersebut. Apalagi di hari berikutnya, kedua anak tersebut sama sekali tak terlihat batang hidungnya, manakala teman-teman yang lain telah bermain di tempat yang sama. Dalam situasi tersebut, prajurit TNI Polri mulai waspada. Kewaspadaan memuncak ketika hari mulai malam. Memang sebelum senja tiba, prajurit TNI Polri di pos keamanan tersebut mulai mengurangi bola lampu di bagian dalam pos. Dua bola lampu ditempatkan di bagian depan dan belakang pos keamanan. Jaraknya pun sedikit lebih jauh dari posisi sebelumnya. Bola lampu di bagian depan pos misalnya dipindahkan beberapa meter lebih maju dari titik terdahulu. Begitu juga bola lampu di bagian belakang pos, posisinya dialihkan ke jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Dan saat malam tiba, kesiagaan di pos keamanan ditingkatkan. Bahkan penerangan malam di bagian dalam pos dipadamkan. Malam itu aparat TNI Polri praktis tak tidur sedikit pun. Mereka berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Namun hingga fajar tiba, semua biasa-biasa saja. Apa yang dikhawatirkan tak terjadi sama sekali, tapi seakan tak mau kecolongan. Pola yang sama diulangi lagi pada malam berikutnya. Ternyata apa yang dikhawatirkan itu terbukti juga.
saat hampir subuh terdengar longlongan anjing dari pinggir kampung. Suara anjing yang bersahut-sahutan itu sepertinya membawa tanda buruk, karena tak lama berselang terdengar langkah kaki di sekitar pos keamanan dibantu dengan cahaya lampu listrik yang terpasang sebelumnya, sehingga dengan menggunakan teropong TNI Polri lebih mudah memantau situasi sekitar. Dalam pantauan itu tertangkap jelas sejumlahnya bayangan yang bergerak melintas di sekitar pos keamanan lantaran posisi sudah sangat dekat, apalagi sosok tersebut bergerak dengan senjata api. Prajurit TNI Polri pun tak punya pilihan lain setelah memastikan bahwa akan ada serangan. Aparat TNI Polri pun langsung melepaskan tembakan terukur. Bagayung bersambut KKB pun langsung menghujani tembakan ke arah pos keamanan. Lantaran tembakan balasan KKB itu dilakukan secara membabi buta sehingga tak mengenai satupun personel TNI Polri. Sebaliknya, ketika dibalas dengan tembakan terukur, satu persatu awak KKB dipastikan terkena timah panas. Mungkin karena melihat temannya berjatuhan di depan mata, KKB pun menghentikan serangan. Mereka lantas memilih kabur sambil menggotong teman-temannya yang terkena amunisi. Kontak senjata sewaktu subuh itu memang berlangsung tak terlalu lama, hanya kira-kira 20 menit lamanya. Akan tetapi dalam serangan mendadak tersebut, KKB malah dengan mudah dipukul mundur oleh prajurit TNI Polri. KKB bahkan gampang dihalau sebelum peluru menyentuh markas mini yang ditempati awak organik TNI Polri. Dari serangan itu menjadi bukti bahwa anak-anak di Papua ternyata telah diperalat oleh kelompok separatis untuk menjadi mata-mata